Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan hari ini ada amplifier rakitan ya. Amplifier rakitan ini menggunakan trafo. Dan untuk mesinnya mesin blazer ya. Mesin blazer. Trafonya kotak 15 ampere ya. Ya teman-teman ya, untuk pembahasan hari ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya cara untuk menggabungkan trafo. Ini menggabungkan dua trafo untuk mengoptimalkan cara pemasangannya sehingga menghasilkan memaksimalkan ampernya ya teman-teman ya. Jadi cara menggabungkan dua trafo, mengoptimalkan cara pemasangannya supaya hasilnya itu bisa maksimal ya untuk ampernya atau tenaga power supply-nya. Kenapa? Karena untuk rumus merakit amplifier adalah tenaga yang pertama lebih besar adalah di power supply-nya ya teman-teman ya. Di power supply-nya itu harus benar-benar lebih besar daripada ampere di mesin drivernya ya teman-teman ya. Dari mesin driver ini ampernya itu harus lebih besar, maksudnya untuk power supply-nya ini harus lebih besar ampernya daripada untuk mesinnya ya. Jadi di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi ya sedikit cara untuk menggabungkan dua trafo, mengoptimalkan cara pemasangannya supaya bisa memaksimalkan ampernya ya teman-teman ya. Apabila teman-teman merakit amplifier, ini trafonya sudah ada ya, sudah barang jadi. Ini caranya untuk menggabungkan supaya hasilnya bisa maksimal ya untuk tenaga power supply-nya. Lain kalau power supply-nya trafonya adalah menggulung sendiri ya, bisa ditentukan ampernya, voltasenya ya teman-teman ya. Ini cara untuk merakit amplifier ya. Langsung aja ya teman-teman ya, sebelum pembahasan untuk rumusnya atau cara untuk merubah trafonya, ini cara pemasangannya ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk pembahasan trafo ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, untuk memaksimalkan ampere trafonya, ini apabila teman-teman mau merakit amplifier, ini menggunakan trafo jadi ya, trafo sudah dibeli atau sudah ada trafonya. Ini contohnya umpama 2 ampere ya teman-teman ya, ini 2 ampere, untuk tegangan outputnya adalah 15 volt VAC ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi cara merubah untuk trafo power supply-nya supaya hasilnya itu bisa maksimal ya untuk ampernya teman-teman ya. Cara menggabungkan, mengoptimalkan cara pemasangannya. Ini caranya adalah untuk trafo yang pertama, ini contohnya umpama 2 ampere ya teman-teman ya, ini tertulis. Jadi caranya adalah mengoptimalkan cara pemasangannya ya. Yang pertama, untuk gulungan primernya, ini teman-teman ya, perhatikan, untuk gulungan primernya ini mesti dirubah dulu ya. Dirubah dulu menjadi 110 ya, menjadi 110. Dan untuk gulungan sekundernya ini yang tadinya ini CT 15 volt VAC, ini dirubah menjadi tegangan tunggal ya, atau 0. Jadi bukan CT lagi. Dan berikutnya juga sama untuk trafo satunya lagi ya. Jadi kedua-duanya ini trafonya dirubah ya untuk bagian lilitan primer dan lilitan sekunder ya.
Ini salah satu contoh aja ya teman-teman ya, untuk trafo 2 ampere. Untuk trafo umpama yang mau dirakit 5 ampere juga sama ya, nanti kondisinya bisa dimaksimalkan. Untuk mengoptimalkan cara pemasangannya adalah dirubah dulu untuk bagian primernya, dan bagian sekundernya. Untuk bagian primernya ini dirubah menjadi 110, dan untuk bagian sekundernya yang CT ini dijadiin 0 ya, tegangan tunggal ya. Tegangannya tetap sama ya, atau seperti awalnya ya. Contoh ini outputnya adalah 15 volt VAC, nanti bisa jadi tegangannya juga 15 ya, tetapi 0 ya, bukan CT. Jadi kalau mama teman-teman mau merakit amplifier, trafonya sudah ada 2 biji. Trafonya umpama 10 ampere kanan dan 10 ampere kiri. Jadi cara untuk mengoptimalkannya supaya bisa maksimal ampernya atau memaksimalkan ampernya, supaya tenaga power supply-nya itu lebih besar ya daripada ampere mesinnya. Karena kalau power supply-nya lebih besar, maka lebih bisa maksimal ya untuk hasil suara output di amplifiernya ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah merubah terlebih dahulu bagian lilitan primernya ya. Jadi lilitan primernya ini dijadiin 110, dan untuk gulungan sekundernya ini yang tadinya CT dijadikan 0 ya. Jadi nanti cara mengoptimalkan pemasangannya adalah di sistem seri ya teman-teman ya. Di bagian primernya nanti dipasang secara seri, dan bagian sekundernya juga dipasang secara seri. Nah itu teman-teman ya, untuk pembahasan merubah atau menggabungkan 2 trafo supaya bisa memaksimalkan ampere daripada trafonya ya teman-teman ya. Nah ini untuk trafo 2 ampere, jadi bisa dimaksimalkan ampernya itu lebih dari 2 ampere. Langsung aja teman-teman ya, cara untuk merubah lilitan bagian primer dan bagian sekunder ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, lanjut ya untuk cara modifnya ya, atau merubah gulungan bagian primer dan sekunder ya. Jadi saya bikin skemanya supaya teman-teman bisa lebih paham ya, atau bisa paham secara detailnya ya, cara untuk merubah ya, modif bagian lilitan primer dan sekundernya tanpa bongkar bagian trafonya ya, atau kerennya, kokernya, lilitannya itu dibongkar ya. Jadi masih utuh seperti aslinya ini, cuman dimodif atau dirubah skemanya ya untuk bagian lilitan primer dan sekunder. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cara gabung 2 trafo, maksimalkan ampere trafo, maksimalkan ampere ya, maksimalkan ampere. Jadi untuk trafo yang pertama ini skemanya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, cara untuk merubah ya bagian lilitan primernya. Ini contohnya trafo 2 ampere ya teman-teman ya. Saya contohkan trafo 2 ampere. Jadi untuk lilitan primernya ini kan dari trafo, jadi ini untuk inputnya. Untuk inputnya tertulis 0, 110 dan 220. Lilitannya ada 2, jadi 2 kali ya teman-teman ya. Nah ini, jadi nanti lilitannya ini yang dari 0 110, ini yang dari 0 110, ini nanti dibuka untuk pelindungnya atau kertasnya. Untuk sambungan yang ini
dari 110 ke 220 ini sambungannya dilepas. Jadi 0 110 ini tetap untuk sambungannya dilepas, dan yang dari 110 ke 220 ini nanti di jumper ke 0 ya teman-teman ya. Nah ini nanti di jumper ke 0, dan yang tadinya 110 ini nanti posisinya ada di 220 ya teman-teman ya. Ini jadi 220. Jadi nanti ini tegangan untuk bagian primernya yang tadinya 220 ini menjadi 110 ya teman-teman ya. Caranya lilitan 0 ke 110 ini untuk sambungannya dilepas, dan untuk posisi yang terakhir ini yang 110 ini nanti di jumper ke 220, dan yang untuk sambungan yang dari 110 ini di jumper ke 0. Artinya ini gulungannya kalau untuk skemanya menjadi 1 ya teman-teman ya, menjadi 1. Ini 0 dan ini 0 dan ini 110 ya, AC volt ya, AC. Jadi ini tegangannya menjadi 110 volt. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua adalah bagian sekundernya teman-teman ya. Bagian sekundernya ini tegangannya CT 15 volt ya, 15 volt. Jadi nanti cara untuk merubah gulungannya dari 15 ke CT, nanti dari CT ke 15 volt. Nah ini untuk bagian tengahnya di CT ini sambungannya atau solerannya dilepas ya teman-teman ya, sambungannya atau solerannya dilepas. Untuk bagian 15 volt ujungnya ini CT, ini yang CT ini digabung ke 15 ya, yang ini digabung ke 15, dan yang CT ini digabung lagi ke 15 ini ya teman-teman ya. Nah ini caranya. Jadi dari 15 volt digabung ke CT yang sambungan yang ke arah 15 satunya lagi ya teman-teman ya. Jadi 15 ketemu yang CT ketemu yang 15. Jadi untuk gulungannya menjadi skemanya menjadi 0 dan 15 ya teman-teman ya. Nah ini menjadi tunggal yang tadinya CT. Artinya ini umpama di bagian primernya ini gulungan untuk primernya ini 0,1 untuk diameter kawatnya, ukuran kawatnya contohnya umpama 0,1 ini menjadi 0,2, artinya ada penambahan ukuran diameter kawatnya. Dan di bagian sekundernya juga sama ya, apabila ukuran di sekundernya ini 0,2 maka menjadi 0,4 karena bagian kawatnya itu didouble ya teman-teman ya, didouble menjadi 1 ya. Ini yang tegangannya tadinya CT 15 ini menjadi tegangannya 0,15. jadi tegangannya tetap ya teman-teman ya, tegangannya tetap tidak berubah, cuman trafo output sekundernya menjadi 0 ya, bukan CT lagi. Nah untuk bagian primernya ini menjadi inputnya 110. Nah ini teman-teman ya, cara untuk merubah skema, mengoptimalkan cara pemasangannya adalah trafonya dirubah terlebih dahulu ya untuk gulungan primernya. Nah ini tidak dibongkar ya, tidak dibongkar trafonya, tetapi menggabungkannya atau menyusun ulang bagian sekunder dan primernya. Nanti ini trafo yang 2 ampere ini contohnya, ini bagian primernya ini gulungan yang untuk 0 110 ini 0 110 sambungan yang dari 110 nya ini dilepas ya sambungannya, yang arah ke 220 nya ini digabung ke 0, dan yang arah ke 110 nya digabung ke 220. jadi nanti primernya menjadi 110 volt ya, ini untuk trafonya. Dan untuk sekundernya, untuk bagian CT ke 15 volt, untuk bagian CT ke 15 volt ini bagian CT ini nanti dilepas untuk sambungannya. Jadi CT ini masuknya ke 15 volt sebelahnya. Untuk CT yang ini, yang dari 15 volt ini, 15 ketemu CT ini CT nya dilepas jadi 0, ini CT nya ini digabung ke 15 yang sebelah sini, yang satunya, dan yang CT yang untuk 15 volt ini digabung ke 15 volt yang pertama. Jadi tegangannya menjadi 0 ya, tunggal.
Jadi output sekundernya menjadi 0 ya teman-teman ya. Untuk trafonya, jadi ukuran kawatnya ini menambah ukurannya ya. Yang tadinya 1 untuk primernya menjadi 2 karena kawatnya tembaga ini didouble jadi 1 ya, tetapi tegangannya 110. Dan untuk sekundernya kawatnya contohnya 0,2 menjadi 0,4. Artinya untuk ampere ukuran kawatnya itu lebih besar ya teman-teman ya. Dan untuk ampere ukuran sekundernya untuk tegangannya tetap sama ya. Nah, ini cara untuk mengoptimalkan cara pemasangan trafo supaya bisa maksimal ampernya ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu caranya ya. Untuk proses cara penyambungannya, simak lagi teman-teman ya, ini caranya ya. Ini teman-teman ya, untuk cara penyambungannya di bagian primernya teman-teman ya. Nanti ini posisi di 0 110 ini ada sambungannya teman-teman ya. Dari 110 ke 220 ini ada satu kawat lagi ya, atau satu gulungan lagi ya teman-teman ya. Jadi ini pertama dibuka dulu untuk plastiknya atau penghalang atau kertasnya teman-teman ya, supaya nanti gulungannya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini nanti dibuka. Nah, ini teman-teman ya, ada gulungan dari 0 110 220. Nah, ini yang dari 110 ini ada 2 kawat ya teman-teman ya. Udah 2 kawat ini nanti dilepas untuk sambungannya ya, atau jumperannya ini nanti dilepas ya, dipisah ya teman-teman ya, untuk bagian 110 nya. Ya, ini teman-teman ya, untuk gulungannya sudah dibuka. Ini dari 110 volt ini. Jadi 0 110 220. Jadi yang 110 ini ada 2 lilitan, 2 kawat. Ini nanti dipisah ya teman-teman ya. Nanti diukur menggunakan tester ini teman-teman ya. Kita ukur untuk lilitan bagian 0 110 nya. Kita ukur dari 0 ke 110, nanti ketemunya kawat yang mana. Ini ukur teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kawatnya untuk 110 nya. Ini yang sudah diukur 110 nya ini, yang udah dilepas, udah dipisah dari gulungan yang kedua ini 110 nya.
ini dipasang atau disambung ke 220 ya teman-teman ya. Nah ini nanti dipasang ke 220 nya. Nah sedangkan yang ini yang sisanya tadi ini dipasang di jumper atau disambung ke 0 ya. Nah ini caranya teman-teman ya. Jadi ini dari 0 ini diukur ketemunya kawat yang pertama ini. Nanti yang sudah diukur ini digabung ke 220 volt. Sedangkan ini kawat yang tersisa ini dipasang atau digabung ke 0 ya untuk kawat yang pertama. Jadi ini untuk trafonya sekarang menjadi 110 volt ya, bukan 220 volt lagi. Nah ini cara merubahnya teman-teman ya. Jadi teman-teman disimak ya atau dicek lebih teliti cara pemasangannya. Ini dari 0 ke 110. Ini kawatnya ini dilepas ya karena ada dua. Untuk ukuran yang pertama ini yang nyambung dari 0 ke 110, ini yang dari 110 ini digabung ke 220. Dan yang sisanya ini tadi yang digabung ke 110 ini digabung ke 0 ya. Jadi kawatnya menjadi dua ya untuk bagian primer. Yang tadinya kawatnya cuma satu kawat, ini sekarang menjadi dua kawat ya. Artinya untuk ukuran kawatnya menjadi lebih besar ya dari kawat yang pertama. Contoh kawat yang pertama adalah 0,1, sekarang kawat primernya menjadi 0,2. Nah ini teman-teman ya cara pemasangannya atau cara merubah, mengoptimalkan cara pemasangannya di merubah lilitan bagian primernya. Untuk bagian sekundernya juga sama ya teman-teman ya. Ini dilepas, nanti dilepas ini. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian sekundernya ini bagian setenya ini langsung aja yang bagian setenya dilepas ini. Nah ini teman-teman ya, bagian setenya dilepas. Dan untuk kawatnya ini dipisah ya teman-teman ya, jangan digabung ya, ini dipisah untuk bagian setenya teman-teman ya. Ini bagian setenya dipisah nih, jadi ada dua kawat terpisah ya. Jadi diukur ya, langsung diukur lagi, langsung diukur. Ini untuk mencari ya atau bagian lilitannya ya diukur. Ini dari sete 15 volt ini. Nah ini teman-teman ya, dari sete 15, nanti diukur ketemu sete ya, diukur dulu yang ketemunya mana kita ukur ya. Nah ini teman-teman ya, setelah diukur untuk setenya, nah ini yang sete ini teman-teman ya, yang sete ini digabung ke 15 volt ya, digabung yang 15 volt, tapi posisinya yang 15 volt sebelah sini ya. Nah ini teman-teman ya, setelah kawat sudah ketemu ini yang disambung ini, posisinya ini lilitannya ketemu ujungnya yang ini. Jadi kawat yang sebelah sini itu digabung ke 15 volt sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini, dan sisanya ini yang dari ukur posisi 15 volt sebelahnya ketemu yang sete ini, nanti yang dari sete ini ketemu 15 volt yang sebelah sini ya. Jadi gantian ya teman-teman ya. Jadi kawatnya nanti pemasangannya, cara penyambungannya atau pengkabelannya itu dijadiin tegangan tunggal ya. Jadi tegangannya sekarang jadi 0 ya. Jadi pemasangannya nanti seperti ini teman-teman. Ya teman-teman ya, cara pemasangannya seperti ini. Saya praktekkan untuk 15 ke sete dan sete ke 15 ya. Ini menggunakan dua kabel warna hitam dan warna biru ya, supaya lebih jelas ya. Supaya pemasangannya lebih jelas dan gampang dipahami dan gampang dipraktikkan teman-teman ya. Jadi pertama ini bagian output 15 volt, ini yang sebelah sini. Nah ini pasang kabel yang warna biru ya, ini kabel yang warna biru supaya bisa jelas ya teman-teman ya. Untuk sebelah sebelah sini yang satunya lagi 15 voltnya outputnya ini warna hitam ya,
warna hitam. Warna hitam ya teman-teman ya, warna hitam. Nah, ini caranya ya, pertama ya teman-teman ya. Jadi untuk kabelnya yang pertama warna biru, ini sebelah sini untuk output 15 voltnya, dan ini warna hitamnya. Caranya nanti untuk warna birunya ini dipasang atau di jumper di kawat yang pengukurannya itu nyambung dengan kawat untuk output 15 ya. Jadi nanti tes dulu. Ini outputnya di 15 volt. Ini menggunakan tester, posisinya di ohm ya. Nah, ini nanti diukur posisi yang di 15 voltnya ini ketemu kawat yang mana. Nah, ini contohnya kawat yang ini teman-teman ya. Ini. Lah, kawat yang nyambung dengan output 15 volt yang sini, ini digabung ke output yang 15 volt ya, yang warna biru ya. Nah, ini cara pemasangannya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Output yang dari 15 volt kabel warna hitam, untuk outputnya ujung kabel ujung kawatnya ini digabung ke output yang 15 volt warna biru. Sedangkan yang warna biru ini yang output 15 voltnya, ini ujung kabelnya atau ujung kawatnya outputnya ini disambung ke output 15 volt yang warna hitam ya teman-teman ya. Nah, ini caranya penyambungan untuk merubah daripada lilitan di bagian sekundernya. Dan untuk hasil outputnya ini untuk tegangan tunggal 15 voltnya sekarang menjadi tegangan 0 tunggal. Ini ada antara warna hitam dan warna biru ya, bukan lagi CT ya. Jadi ujung sama ujung ya. Ini sama tegangannya menjadi 15 volt VAC ya, sama seperti tegangan semula ya, yang awalnya CT 15 volt sekarang menjadi 0,15 volt. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk merubah atau memodif, mengoptimalkan cara pemasangan trafo untuk memaksimalkan ampere ya teman-teman ya. Jadi cara menggabungkan dua trafo supaya hasil ampernya tuh bisa maksimal ya. Caranya yang pertama untuk gulungan primernya itu dirubah ya, dan untuk gulungan sekundernya juga dirubah. Ya, ini teman-teman ya, tadi adalah cara untuk memasang ya atau memodif bagian jalur lilitan primer dan sekundernya ya teman-teman ya. Jadi untuk lilitan primernya ini yang dari output 0 yang dari input 0 nya ini ke 110. Ini dari 110 ini ada dua kawat ya teman-teman ya, ada dua kawat. Jadi kawatnya nanti dipisah ya. Jadi yang ketemu dari 0 110 ini dilepas, yang dari 110 ke 220 nya ini kawat yang tengah-tengah ini dilepas ya. Nanti yang dari 0 ke 110, yang dari 110 nya ini digabung ke 220 ya. Sedangkan tadi yang nempel ke di 110 nya ini digabung ke 0 ya. Jadi ini bagian primernya menjadi 110 volt ya, bukan 220 volt lagi. Dan untuk bagian sekundernya ini cara pemasangannya. Untuk bagian CT-nya ini dilepas ya atau dipisah ya. Ini tidak disambung dan diukur ya dari tegangan output 15 volt ini ketemu ujung kawatnya ini. Nanti ujung kawatnya ini digabung ke output 15 volt sebelahnya. Nah, ini cara pemasangannya teman-teman ya. Dan untuk hasil output akhirnya adalah 0 ya. Dari ujung ke sini, ujung 15 dan ujung 15 ini menjadi 0 ya, bukan CT lagi. Nah, ini teman-teman ya, salah satu cara mengoptimalkan pemasangan pengkabelan trafo apabila trafonya itu ada dua ya, cara memaksimalkan ampernya. Nah, ini caranya. Dan cara untuk menggabungkannya untuk dua trafo ini setelah dimodif untuk bagian pengkabelan di primer dan sekundernya, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bagian primernya ini dipasang di kabel atau pengkabelannya secara seri ya. Jadi 0 110
0 110. Jadi 110 dan 0 ini dijadiin satu dan ujungnya adalah inputnya 0 dan 110. Artinya 110 ditambah 110 sama dengan 220. Artinya sama dengan lilitan yang pertama. Lilitan pertama yang trafo yang awalnya ya, jadi sebelum dibongkar ya. Artinya ini dua trafo ini jadi satu, tegangan inputnya menjadi 220. Karena output yang pertama input yang pertama ini adalah 110 dan input yang kedua trafonya adalah 110. Cara pemasangannya seri. Jadi untuk inputnya adalah 220 volt VAC ya, normal ya untuk tegangan listrik PLN di Indonesia ya, karena tegangannya 220. Dan untuk ampernya yang tadinya satu trafo ini untuk primernya 0,1, sekarang kawatnya menjadi 0,2. Artinya kalau digabungin jadi dua trafo ini untuk primernya sudah lilitannya menjadi 0,2 ya, 0,2 karena sistemnya seri. Dan untuk bagian sekundernya juga sama, cara pemasangannya juga secara seri, sehingga menjadi sete lagi seperti semula. Yang tadinya sete terus dirubah 0 dan dipasang lagi dengan dua trafo menjadi sete lagi teman-teman ya. Tetapi untuk nilai ampernya sedikit bertambah ya, menambah atau memaksimalkan ampernya. Karena umpama contoh untuk kawat bagian sekundernya tadi contoh umpama 0,2, ini satu trafonya ini menjadi 0,4. Nah, satu lagi untuk trafonya yang satunya itu juga sama 0,4. Artinya ini menambah memaksimalkan ampere ya dengan cara menggabungkan dua kawat di dalam trafo ini menjadi satu ya. 0,2 jadi satu, jadi 0,4 ya teman-teman ya. Tetapi bagian primernya ada perubahan di tegangannya ya. Tegangannya berubah menjadi 110 dan 110 ya. Untuk sekundernya tetap ya. Nah ini teman-teman ya ureannya, cara pemasangannya adalah seperti ini teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya. Sekarang cara pemasangannya ya, pengkabelannya dua trafo dijadiin satu ya. Cara pengkabelannya seperti apa? Nah ini contohnya ya. Tadi sudah dimodif ya bagian lilitan primer dan bagian sekundernya. Jadi untuk pemasangannya ini untuk trafo 1 dan ini trafo 2. Trafo 1, trafo 2. Tadi trafo 1, ini trafo satunya tadi lilitannya sudah dirubah menjadi 110 ya teman-teman ya. Jadi 0 110. Dan trafo yang kedua juga sama, sudah dirubah 0 110. Ya, ini teman-teman ya, tadi sudah dirubah ya. Untuk bagian sekundernya, ini tadi tegangannya 15 volt di sini dan ini 15 volt. Ini dipakai ya, teman-teman ya. Sekarang ini yang tulisannya tadi, tulisannya yang ini 15 volt dan ujungnya 15 volt ini. Jadi aslinya begini ya teman-teman ya. Nah ini menjadi 0,15 volt. Dan ini juga trafo yang kedua tadi juga sama. Yang tadi tulisannya 15 volt, 15 volt. Ini menjadi 0,15 volt. Cara penggabungannya ini gampang teman-teman ya. Cara penggabungannya ini yang untuk bagian primernya 110 ini digabung, cara pengabelannya, pemasangannya ini digabung ke 0 ya teman-teman ya. Nah ini cara pemasangannya dan ini untuk inputnya adalah 0 dan 220 ya. Nah ini teman-teman cara pemasangannya ya. Jadi ini sete, ini maaf ya. Jadi ini tegangannya 0, 110 dan 110 ya. Di seri sama dengan 0 menjadi 220. Jadi tegangannya sama ya untuk tegangan awalnya ya 220. Dan untuk bagian sekundernya dari 0,15 dan 15 volt ini digabung jadi satu ya ke 0 ya. Maka tegangannya jadi sete nanti. Nah ini sete, ini yang 0 jadi 15 volt, yang 15 volt tetap 15 volt. Artinya ini outputnya dua trafo ini tetap ukurannya adalah 15 volt sete teman-teman ya. Cuman maksimal untuk ampernya berubah ya karena sudah dimodif bagian lilitan sekunder dan primernya.
Ya, cara menggabungkannya, caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk memaksimalkan hasil daripada trafo ampere trafonya teman-teman ya. Ini adalah contoh trafo 2 ampere ya teman-teman ya. Nanti kalau untuk teman-teman merakit trafonya ada 2, misalkan 10 ampere atau 5 ampere atau yang lain, itu caranya sama ya seperti ini ya teman-teman ya, cara untuk modifnya. Ini untuk kawatnya lebih kecil, jadi mesti hati-hati cara untuk penyambungannya. Sedangkan nanti kalau umpama trafonya lebih besar ampernya, trafonya untuk yang sudah ada ya dijual pasaran 10 ampere, 15 ampere atau 5 ampere, ini kawatnya untuk primer dan sekundernya tuh agak sedikit besar ya. Jadi untuk merubah atau menjumper atau mengelupas bagian sambungannya itu akan lebih mudah ya, tidak gampang putus ya. Nah itu teman-teman ya, cara untuk mengoptimalkan cara pemasangan 2 trafo menjadi 1 untuk memaksimalkan ampernya ya, supaya hasil merakit power amplifiernya itu lebih maksimal ya, lebih maksimal dari hasil awalnya ya teman-teman ya. Walaupun trafonya ya sama, tetap trafo yang dipakai, tapi cara pemasangannya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi untuk merakit amplifier ini sebaiknya teman-teman dirumuskan terlebih dahulu ya. Jadi tenaga power supply ini harus lebih besar daripada ampere yang digunakan di mesin driver. Karena di power ini, di mesin driver ini contoh, semakin banyaknya transistor, maka untuk ampere yang digunakan untuk power supply-nya akan semakin lebih besar. Maka teman-teman sebelum untuk merakit power amplifier menggunakan mesin driver jenis apa, maka sebaiknya ikutin aja sesuai daftar komponennya ya, panduan untuk merakitnya. Jadi kalau umpama mesin ini dibutuhkan berapa ampere, untuk voltasenya berapa ampere, sebaiknya teman-teman ikutin aja ya, ikutin sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan daftar komponennya. Jadi umpama ini mesin, umpama contoh ya, ini mesin blazer, ini kebutuhannya tulisannya 500 watt umpama ini teman-teman ya. Untuk PCC inputnya di sini tertulis 70 volt. Jadi teman-teman harus disesuaikan ya. Ini mintanya ini dari skema untuk power amplinya, powernya ini mesin drivernya itu 70 volt. 70 volt di sini tuh 70 volt DC ya, 70 volt DC. Jadi antara plus dan min, antara plus dan CT ini 70 volt. Dan untuk tegangan min ke CT itu 70 volt. Cara untuk menentukan ya, cara untuk menentukan tegangan AC, untuk tegangan AC di trafo di output sekundernya ini teman-teman ya. Caranya sudah ada ya, cara menentukan tegangan AC dan DC untuk trafo kotak ya. Bisa ulangi lagi ya teman-temannya supaya bisa lebih sedikit ada urean ya teman-teman ya. Contohnya ini 70 volt ya teman-teman ya, 70 volt. Bagaimana caranya menentukan tegangan AC di trafo output sekundernya teman-teman ya. Jadi 70 volt, ini rumusnya ya, tegangan DC dibagi tegangan maaf teman-teman ya, tegangan DC dibagi 1,4. Nah ini teman-teman ya, cara menentukan tegangan AC untuk tegangan DC nya ya. Ini sudah tertulis 70 volt. Ini maaf ya, contoh untuk power blazer ya, drivernya. Jadi 70 dibagi 1,4, 70 dibagi 1,4. Artinya ini untuk mendapatkan tegangan AC di output sekunder trafonya adalah caranya tegangan DC dibagi 1,4. Jadi 70 dibagi 1,4 sama dengan 50. Jadi nanti kalau umpama teman-teman mau ngerakit mesin blazer ini power, untuk drivernya blazer ini menggunakan trafonya dengan outputnya adalah 50 volt VAC CT teman-teman ya, karena ini tegangannya simetris ya, plus min ground. Nah itu teman-teman ya. Untuk ampernya teman-teman bisa baca ya, untuk skemanya atau daftar komponennya ini dibutuhkan berapa ampere ya teman-teman ya untuk trafonya, supaya hasil merakit amplifier mesin driver ini hasilnya bisa maksimal ya.
Jadi ikutin sesuai dengan daftar komponennya. Jadi tegangan AC sekundernya untuk trafonya adalah 50 volt. Dan untuk trafonya berapa ampere nanti bisa ketahuan di daftar komponennya. Mungkin bisa 20 ampere atau 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere sampai 35 ampere sesuai dengan penguat akhirnya ya, transistor finalnya. Karena semakin banyaknya transistor yang dipakai di mesin drivernya, maka semakin besar untuk membutuhkan power supply daripada ampernya ya teman-teman. Karena untuk rumus untuk memaksimalkan menghasilkan ini outputnya suaranya lebih maksimal tenaganya, maka tenaga yang mau buat nyuplai ini harus lebih besar teman-teman ya, lebih besar ya daripada ampere di mesinnya. Jadi power supply-nya itu harus lebih besar teman-teman ya. Untuk voltasenya sebaiknya harus sama ya, harus sama. Paling enggak ya sedikit lebih kurang ya, atau selisihnya tidak jauh ya untuk 70 volt ini. Nah ini teman-teman ya, cara untuk merakit amplifier supaya hasilnya bisa sedikit lebih maksimal ya teman-teman ya. Nanti cara-caranya dari pertama adalah merubah daripada trafonya ya. Apabila teman-teman waktu mau merakit amplifiernya, trafonya itu sudah ada ya, sudah barang jadi, tidak menggulung sendiri, kecuali teman-teman bisa menggulung sendiri ya. Untuk cara menggulung trafo ini videonya sudah ada ya teman-teman ya di konten sebelumnya. Jadi saya sudah bikinin kontennya untuk cara merakit atau menggulung trafo ya. Dari awal untuk merakitnya, menggulung trafo. Pertama cara bikin kokernya, cara rumus menggulung trafo, cara menggulung trafonya, cara mengetes ampere trafonya ini untuk hasil outputnya ya teman-teman ya. Ini tutorialnya sudah ada ya teman-teman ya untuk konten sebelumnya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, nanti ada semuanya ya. Ya teman-teman ya, semoga di uraian kali ini, di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman untuk pemula atau yang sudah pengen belajar audio ya, bisa membantu ya untuk proses merakit amplifier ya, supaya hasilnya bisa maksimal ya. Sama-sama kita belajar, buat senior yang sudah berpengalaman bisa ikut berpartisipasi untuk di kolom komentar supaya ada penambahan ilmu buat saya sendiri dan teman-teman yang lainnya, supaya untuk kreatif ya, untuk para teman-teman yang lain tuh lebih bisa senang ya untuk memahami atau belajar untuk audio ya. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan terima kasih saya ucapkan teman-teman ya sudah menonton dan mendukung konten saya. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya, sekali lagi untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.